Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, all praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thanks to His mercy and blessings. Today we can gather here in special graduation ceremony and tasyakuran takrim hufazul Quran. Segala puji bagi Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Amin. Kepada yang terhormat Kiai Haji Syaifuddin MPDI, kepada yang terhormat Kiai Haji Fikri Priyanto LC-MI, kepada yang terhormat Kiai Haji Afifuddin Rohali LC-SHMM, dan kepada yang terhormat Kiai Haji Maktum Badruzaman LC, para asatid dan asatidah, serta seluruh tamu undangan, juga ayah dan bunda yang kami sayangi dan cintai karena Allah. Kami mengucapkan selamat datang di acara wisuda takrim Quran MKL Boarding School yang keempat dengan tema Quranic Generation, Role Model Generation, generasi Quran, generasi teladan. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kasiran atas kehadirannya. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Attention. Dengan hormat para hadirin sekalian, mengingat tempat dilaksanakannya acara ini adalah di masjid, maka kami mohon dengan penuh kerendahan hati untuk tidak bertepuk tangan setiap akhir penampilan, melainkan dengan mengucapkan takbir dan ucapan Masya Allah. Tayyib. Wal'an sanaqra'u baramijana fi hadhihi sabah. Yang pertama kita awali dengan pembukaan, kemudian tilawah dan sari tilawah, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas MKL. Sambutan, tasmi berantai yang akan dibawakan oleh SMP dan kelas 11, nasyid dari kelas 7, pidato SMA, drama kelas 10, lalu pidato SMP, tasmi di hadapan orang tua, nasyid perpisahan dari kelas 8, kesan pesan santri, penyematan dan penghargaan, dan terakhir adalah penutupan. To begin our agenda, we will start with the opening. Let us open this event by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Barnamij Al-Thani, Tilawatul Quran wa Mustafisul Hafidh, allati sataqra'uha hiya ukhtina Sarah wa Zia. Falyatafaddal al-karim mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamun
syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku, padahal kamu sungguh mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari perintah Allah, Allah membalikkan hati mereka dari kebenaran. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita diizinkan oleh Allah untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengekspresikan rasa bahagia dan gembira dengan semua kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Perjalanan kurang lebih 1 tahun untuk kelas 7, perjalanan 2 tahun untuk kelas 8, perjalanan 3 tahun sebentar lagi akan full 3 tahunnya, atau sudah? Di Muyassar Quranic and Leadership Boarding School. Alhamdulillah, di suasana keadaan yang sangat menggembirakan kita bersama, saya pribadi mengungkapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah bunda, khususnya dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang bertahan 1 tahun ini, bertahan menuju 2 tahun, yang sudah 3 tahun memberikan kepercayaan kepada kami semuanya, berpegang teguh bersama, bekerja sama, bersama-sama dengan semua kelebihan-kelebihan yang ada kita syukuri, dengan semua kekurangan-kekurangan yang ada kita bersama-sama tambal, kita bersama-sama sulam untuk menjadi sebuah apa yang kita harapkan bersama-sama. Alhamdulillah, acara perdana kita bisa laksanakan di dalam ruangan sendiri di Masjid Quranic and Leadership Boarding School dengan banyak adaptasi yang sangat viral, peraturan gubernur sekarang yang juga harus kita dukung. Khawatir disalahpahami kita mengadakan sebuah acara yang menghambur-hamburkan harta. Khawatir ada banyak hal salah paham. Ini tujuan pertama sebagai menunjukkan loyalitas kita sebagai warga negara, warga daerah Jawa Barat yang mendukung sepenuhnya kebijakan gubernur kita saat ini. Dan juga alhamdulillah kesederhana ini ternyata diberikan keberkahan. Di ruangan baru, masjid yang dibangun juga bertahap. Dengan seadanya kita berusaha merealisasikannya, alhamdulillah. Semoga sempit-sempitan begini, panas-panasan begini, tapi insya Allah jadi membangun kedekatan hati. Tidak ada jarak di antara kita. Dan mohon maaf dan mohon izin, saya dikasih kursi empuk sebegitu, tapi itu ngomong-ngomong Pak, kursinya masih minjem ya. Minjem sama Syah Adil. Ada kursi lakum hada, nahnu nasta'ir bikum, jazakallahu khair. Wah, ubalih ma'ahum ya kata. Jadi walaupun kami duduk di kursi empuk, tapi kursinya masih minjem. Alhamdulillah. Karpetnya juga ada karpet dari kaum muslimin. Ini bukan lagi menunjukkan kekurangan kami, tapi sedang saya tunjukkan ini kerjasama kami selama ini. Dan dengan siapa? Dengan para wali santri. Kerjasama yang baik, ta'awun yang baik, membuahkan keberkahan. Bapak ibu semuanya, mohon izin, Quran itu kan sangat istimewa Bu ya. Kemudian guru dan santri yang mengajar dan belajar Quran juga sangat istimewa. Keistimewaannya dari sisi kemuliaan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi keistimewaannya juga berbanding dengan ujiannya. Keistimewaannya berbanding dengan kesabarannya. Gak main-main ngajarin anak tentang Al-Quran. Gak main-main ngajarin anak tentang tajwid. Gak main-main ngajarin anak agar mau disiplin menghafal Al-Quran di waktu-waktu yang sudah dijadwalkan. Semuanya penuh dengan nostalgia, semuanya penuh dengan dinamika. Tapi Alhamdulillah dari perjalanan setahun, perjalanan 2 tahun, perjalanan 3 tahun, ada banyak peraihan-peraihan yang sangat menyenangkan hati. Ada yang masuk belum bisa baca Quran, kemudian jadi bisa membaca Al-Quran. Ada yang masuk belum lancar membaca Al-Quran, jadi bisa lebih lancar membaca Al-Quran. Ada yang masuk belum punya hafalan Al-Quran, jadi punya hafalan Al-Quran. Ada yang masuk sudah punya hafalan Al-Quran, jadi terkuatkan hafalannya dan tertambah lagi hafalannya. Ada yang belum paham kalimat demi kalimat bahasa Arab dari arti Al-Quran. Sedikit demi sedikit anak-anak sudah mulai mengerti tentang arti terjemahan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua kenikmatan yang harus kita syukuri. Walaupun di sisi lain ada kekurangan yang harus kita sabari. Dan kesyukurannya dalam bentuk wujud kesabarannya. Bapak ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersama-sama menjaga yang paling penting daripada Al-Quran pada anak-anak kita. Tadi, ketika Al-Quran itu istimewa, ketika orang yang mengajar dan belajarnya juga adalah istimewa, dan ujian di tengah perjalanannya juga sangat istimewa, maka mari kita bersama-sama, kita bekerja sama untuk menjaga akhlak kita bersama-sama. Kita nasihati anak kita agar menjaga akhlak. Kita berusaha sebagai orang tua juga sanggup mencontohkan akhlak yang mulia. Karena akhlak itulah yang insya Allah akan berjalan dengan lurus dan berbanding lurus dengan hasilnya. Insya Allah Al-Quran akan memberikan banyak kemanfaatan. Insya Allah Al-Quran juga akan memberikan kepada kita semua wasilah, perantara untuk mewujudkan semua harapan dan cita-cita. Walaupun itu bukan orientasi utama. Selayaknya orang belajar menghafalkan Al-Quran, orang belajar membaca Al-Quran, seorang tua yang memberikan jalannya dan mau menyalurkan nafkahnya untuk pelajar menghafal Quran juga merupakan keistimewaan sendiri. Saya sekarang ini berdiri, ditunjuk, didaulat sebagai orang tua di MKL dan menjadi orang yang paling tua di MKL. Tapi sama keadaannya, saya juga adalah wali santri dari anak-anak saya yang juga mereka sedang menghafalkan Al-Quran. Di tempat ini masih ada anak saya kelas 1 SMA sedang menghafalkan Al-Quran. Hanya saja lebih selesai dulu karena anak saya menghafal dari kelas 1 SMP, selesai di kelas 3 SMP. Bersama-sama dengan anak bapak-bapak semuanya di sini. Hanya saja anak saya putra. Jadi alhamdulillah anak saya yang pertama selesai 30 juz, anak kedua selesai 30 juz, anak ketiga sudah selesai 30 juz. Dan dinamikanya sama. Yang bapak rasakan, yang saya rasakan sama. Di saat sedang mengawal mereka masih menghafal, dan di saat mengawal mereka sudah selesai setorannya 30 juz, di saat mencoba mengawal mereka memungkinkan tahapan demi tahapan setiap surat dan juz yang sudah dihafal, sampai yang paling berat adalah mengawal akhlak mereka agar berbanding lurus dengan apa yang mereka hafal. Apapun kekurangannya kita sudah bersyukur. Ternyata darah daging kita yang hakikatnya adalah milik Allah, masih Allah pilih untuk menjadi darah daging yang mendekat dan menjadi alat penyimpan kalamnya yang suci. Ini kemuliaan yang besar. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada ini. Walaupun susahnya susah, sulitnya sulit, beratnya berat, ujiannya banyak. Tapi harus kita lalui karena hakikatnya kehidupan ini adalah ujian untuk kita semuanya. Sebagaimana Allah berfirman, ayyukum ahsanu amala. Kalimat yang sangat pendek dari juz ke-29 awal. Ketika Allah ciptakan kematian dan kehidupan sebagai majaz, permisalan yang di dalamnya adalah banyaknya dinamika yang menerpa perjalanan seorang ayah, seorang ibu yang anaknya ingin bisa baca Quran.
perjalanan seorang ayah, seorang ibu yang putra-putrinya ingin menjadi penghafal Quran. Perjalanan seorang ayah, seorang ibu yang mencari nafkah. Bahkan ada ayah dan ibu yang bukan dari ayah sebenarnya dan ibu sebenarnya menjadi wali santri di sini. Ada yang dititipi ibu sebenarnya yang di jauh sana, berbagai macam dinamika keadaannya. Saya hanya melihat mereka punya satu niat, ingin menjadi penghafal Al-Quran. Saya ingin membacakan satu nasihat penulis kitab yang terkenal, Nasihat untuk para penghafal Al-Quran. Dalam bahasa Indonesia, beliau sampaikan seperti ini. Beliau dikenal namanya Muhammad bin Al-Husain, seorang aktivis pendidikan yang menyusun sebuah buku tentang nasihat besar untuk mereka para hamalatul Quran, para pengemban Al-Quran. Nasihatnya singkat, simpel, saya bacakan. Semoga Allah berikan rahmat pada hati kita semuanya, sehingga kita bisa mengambil faidahnya. Seyogianya orang yang telah mendapatkan pengajaran Al-Quran dari Allah dan dikarunai keistimewaan dibandingkan orang yang tidak menghafal dan memahami kitabnya, kemudian dia berkeinginan untuk menjadi ahlul Quran, keluarga Allah, hamba pilihan Allah, dan ingin masuk ke dalam golongan yang mendapat janji Allah untuk meraih keutamaan agung dari menghafalkan Al-Quran, hendaknya dia menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatinya. Lalu dengan Al-Quran maksudnya dia membangun apa-apa yang telah rusak dari hatinya. Kemudian dia beradab dengan adab-adab Al-Quran dan berakhlak dengan akhlak yang mulia, sehingga dengannya dia akan nampak jauh berbeda perilakunya dari orang yang tidak membaca Al-Quran. Kalimatnya simpel sekali, mudah sekali, di mana beliau menasihati kita agar menyadari kesadaran sebenar-benarnya bahwa kita ini, Bapak, Ibu, adalah ayah dan ibu dari seorang anak yang kita punya frekuensi sama. Anak kita agar bisa lebih dekat kepada Al-Quran. Kedekatan dalam membacanya, kedekatan dalam upaya menghafalkannya, kedekatan dalam upaya menggali ilmunya sampai mengamalkannya. Sehingga dengan itu kita bisa meraih sebagai orang yang diakui kelak menjadi ahlul Quran, menjadi ahlullah, keluarganya Allah. Maka dengan dua bentuk kemuliaan ini, ahlul Quran dan ahlullah, mari kita coba bersama untuk menjaga akhlak kita. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada kedua orang tua kita, akhlak kita kepada diri kita sendiri sebagai ayah, sebagai ibu, akhlak kita sebagai anak, anak-anakku sayang semuanya, akhlak kita sebagai anak yang mengemban keinginan, cita dan harapan orang tua yang berjuang siang dan malam mencari nafkah untuk membiayai kalian semua. Semua kita saling menjaga akhlak. Akhlak kita dalam bermaisyah, mencari nafkah untuk membiayai kehidupan anak-anak kita, nafkah perjalanan mereka dalam mencari ilmu. Ada banyak yang perlu kita sama-sama pelajari dan terus kita mohon kepada Allah agar Allah teguhkan hati kita semua. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam sambutan kali ini. Semoga ini bisa memberi ada yang berdekatan mungkin, jadi feedback. Jadi ketika nyala, jauhin. Atau kita dideketin, dimatikan. Baik, mohon maaf ibu semuanya. Terima kasih, saya ulangi dari saya. Dan saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dukungan sebesar-besarnya. Mohon doa sekhusyuk-khusyuknya. Karena amanat ini bukan amanat yang ringan. Amanat ini amanat yang berat. Walaupun amanat itu kami yang membuka iklannya, kami yang mengajak Anda, namun pada kemudiannya kita mulai dengan akad bersama
bekerja sama. Semoga anak kita benar-benar bisa dijaga oleh Allah dengan Al-Quran yang mereka baca, dengan Al-Quran yang mereka pelajari. Di saat kondisi dunia yang seperti ini, kita hampir sulit mengatakan sanggup menghadapi ujian saat ini dengan begitu kompleksnya. Dan tidak ada batas, anak-anak kita direnggut oleh sinyal dan frekuensi yang bisa memanfaatkan atau sinyal dan frekuensi yang bisa membahayakan dengan apa yang kita sebut ini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asatid wa masyayikh al-kiram, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian anak-anak yang kami cintai, serta hadirin dan hadirat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua, khususnya di pagi hari ini dan umumnya di sisa usia kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dengan sebab Al-Quran. Walaupun kita menyadari bahwa tidak setiap kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran secara intens, tapi setidaknya kita memiliki saham-saham kebaikan untuk menyebarkan Al-Quran, mengabadikan Al-Quran, sehingga bekal ini menjadi sebuah bekal yang terindah ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus terang, dari tadi saya berkaca-kaca, semua karena rahmat Allah Subhanahu. Berbahagia atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian partisipasi ayah bunda, demikian juga partisipasi adik-adik kita yang belajar Al-Quran di tempat ini. Saya hanya mengingat sebuah ayat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannat. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa sesungguhnya baginya adalah surga. Surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kemudian dalam ayat ini disebut, kullama ruziku minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Kata penduduk surga, setiap mereka diberikan rezeki berupa buah-buahan, mereka berkata, ini adalah rezeki yang pernah kita rasakan, mirip dengan apa yang telah kita rasakan di dunia. Jadi ayah bunda dan anak-anakku, bahwa dunia ini adalah sedikit gambaran surga yang akan kita nikmati insyaallah. Kebahagiaan hari ini, di saat ayah bunda menyaksikan anak-anaknya membaca Al-Quran dengan bacaan yang tartil, kemudian dengan penampilan-penampilan, kemudian dengan raihan-raihan kebaikan, ini hanya sedikit dari kebahagiaan yang jika dibandingkan kebahagiaan kita di surga, maka kita akan lupa dengan kebahagiaan ini. Oleh karena itu, ayah bunda, anak-anakku, mari kita bersemangat untuk menjadi pengemban Al-Quran. Tidak harus hafal, terutama ayah bunda, tidak ada istilah terlambat. Kita tidak mampu menghafal, tapi kita mendukung. Saya berkaca-kaca karena kenapa? Saya menyadari sebagai pengasuh, saya kurang intens untuk datang ke tempat ini. Yang selalu hadir Ustadz Saifuddin, Ustadz Fitri, dan para pengasuh pengajar sehari-hari di sini
Tapi tiba-tiba saya menyaksikan bahwa bangunan masjid ini alhamdulillah telah berdiri dan bermanfaat bagi kita semua. Sementara saya merasa ketinggalan. Saya hanya melihat kemegahannya saja, tetapi kurang memberikan saham kebaikan selama ini. Jangan sampai nanti kita di akhirat, Bapak dan Ibu, ayah bunda, anak-anakku, jangan sampai nanti di akhirat kita hanya jadi penonton. Ketika saudara kita, teman kita meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa menonton. Walaupun menontonnya kita di surga adalah keindahan, tetapi ketika kita menjadi pelaku kebaikannya, kita mempunyai saham kebaikannya, maka kebahagiaannya akan lebih besar dari sekedar penonton. Mari semuanya, ayah bunda, anak-anakku, mari kita mulai lagi. Dari hari ini kita start awal lagi menjadi para penyumbang saham kebaikan yang mampu hafalkan Quran, selesaikan. Yang baru bisa mempelajari bacaannya, bacalah dengan tartil dan ajarkan. Bagi ayah bunda, berikan semangat, berikan dukungan kepada anak-anaknya, supaya nanti kita menjadi orang-orang yang paling berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayah bunda di sini, ketika anaknya nanti dipanggil untuk menghafal Al-Quran atau membacakan Al-Quran, pasti ayah bunda bahagia tidak? Dan kebahagiaan ini pasti akan disampaikan kepada siapa? Ketika ada masih kakeknya, kek, ini cucu kakek. Pada omnya, om, ini keponakan om. Tante, ini keponakan tante. Bagaimana nanti ayah bunda yang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dipakaikan ke mahkota kemuliaan oleh anak-anaknya. Maka mari kita kembali memulai lagi bersemangat menjadi para penyumbang saham kebaikan, menyebarkan Al-Quran dan As-Sunnah, khususnya di bumi Indonesia dan umumnya. InsyaAllah MKL ingin mengawal para anak didiknya, santrinya menjadi para pemimpin kelas dunia, dan mohon doa dari ayah bunda semuanya. Jazakumullah khair. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami menyadari kami hanya manusia-manusia yang lemah. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dukungan ayah bunda, kemudian partisipasi anak-anak kita bukan apa-apa. Tetapi kita ketika bekerja sama, kita menjadi umat yang terbaik. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم خيول مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. May Allah give us His countless blessing through Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا
الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله